Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari teman mengenai review Sepam series T20. Dia bilang, bisa tidak Pak direview ulang T20 nya sesuai dengan review di video Bapak yang series T40. Nah, atas dasar itu saya akan mereview ulang mengenai setting-setting parameter yang ada di Sepam series T20. Jadi intinya kalau kita mau setting parameter di dalam Sepam ini, kita mulai dari ini dulu ya, dari kunci ya, biar langsung nantinya ketika kita input data, ini passwordnya ini 04 kali saja. Oke, setelah itu turun ke bawah, apply, kita terapkan. Nah, saya akan memulai dari, siapa tahu kalian ada yang membeli Sepam, alangkah baiknya dicek dulu semua fitur-fitur yang ada di dalam, mulai dari setting lampu sampai setting-setting layar. Karena fitur-fitur di sini sudah tersedia semua ya, seperti clear, reset, dan lampu-lampu ini. Untuk mendiagnosis Sepam ini kita harus, alangkah baiknya kita tekan lampu ini yang agak lama ya, biarkan lampunya muncul. Setelah itu lepas. Oke ya, ini pertanda bahwa Sepam ini semuanya fungsi-fungsi di dalam itu, mulai dari lampu-lampu indikasi sampai dengan layar itu normal ya, karena langsung ke pembacaan beban. Selanjutnya saya akan sebelum kita masuk ke setting, ini ada dua ya, general setting sama kurva ya. Langkah pertama kalau kita mau masuk ke dalam setting ini dulu ya, general setting. Kita tekan ini. Nah, di general setting ini muncul language. Language ini English apa lokal ya. Nah, kita pilih English aja. Karena di sini ada dua opsi ya. Nah, kita pilih itu. Terus frekuensi yang ada di sistem Anda itu mungkin kalau kita di Indonesia itu 50 ya. Itu kita pilih 50. Ini A per B selection, aktif A plus B. Maksudnya itu relay yang output kontaknya itu nanti kita akan aktifkan adalah grup A dan grup B. Karena di sini ada berapa opsi, kita lihat ya, kita tekan ini. Kita tekan ini. Nah, ini ada grup B. Ada grup A. Ada logic select, logicalnya. Ada remote control. Ada i13 control. Nah, kita pilih ini aja biar dua-duanya hidup ya. Ya, kita enter. Setelah itu kita ke bawah. Di remote setting ini kita off kan aja ya. Oke, kita off kan aja. Nah, ini setting mode, nanti saya akan jelaskan lagi. Setting mode ini untuk TMS ini dia menghitung dalam delay waktunya itu berdasarkan detik ya.
dan yang di bawahnya ini ada 10i per is, itu dalam milisecond. Anda terserah mau pilih yang mana ya, mau pilih ini boleh, pilih ini boleh, karena dia akan otomatis ya nanti. Kita play aja. Oke, play. Selanjutnya udah di apply, kita tekan lagi yang ini ya. Ini waktu, ini relay ini 2017 tanggal 7 bulan 5 ya, waktunya 23.01 berapa ini detik. Setelah itu kita enter, atau biar teman-teman terkadang takut ya kalau ini, kita modify saja, kita input ya. Saya mau ganti ini ke 2020 ya. Ini. Nah, ini enter aja. Nah, ini 2000, pindahin ininya ya, yang ini. Pindahkan. Kalau mau ganti-ganti angka yang ini ya. Kalau mau pindahin ini setelah di entry. Nah, ini 2000. Saya ganti ini 20 ya, 2020 ya. Ini naikin kursornya ke atas. Oh, turun ya. Ini yang naik ya. 2020, habis itu enter lagi ya kalau sudah. Ini mau diturunkan. Saya begini ya, 2020. Oke. Ya, kalau udah hitam semua begini, kita pindahkan. Ya, 2020. Sama ya, kalau misalnya ini ke bulan juga begini, tinggal di enter aja, terus naik apa berapa. Bulan 5 bebas ya. Habis itu enter. Habis itu enter. Habis itu tekan lagi kalau pindah ke 7, sama waktu juga ya. Udah paham semua, bisa. Habis itu kita terapkan, kita apply. Setelah selesai di time, mengatur waktunya, kita tekan lagi yang ini ya, general setting. Ini mengenai CPAM ya, tipenya T20, CPAM-nya XXXX itu. Setelah itu softwarenya, ini softwarenya paling tidak di atas versi 11 ya. Meshnya kita off kan ya, di atas nih. Dia off kan ya, itu di atas yang ada hitam di tengah, di off kan sama dia. Oke, karena kita tidak menggunakan mesh ya, yang mesh itu seperti yang di sini ya, yang ini, yang di sini ya, di mesh kita tidak menggunakan ini gitu. Terus kita tekan lagi yang ini ya, Modbusnya ini ya. Modbus itu diperuntukkan untuk komunikasi data nantinya. Ini kita off kan aja ya. Habis itu kita apply ya, apply, tekan ini. Setelah Modbus, berikutnya adalah tekan lagi ini MSA. MSK ini dia sensor untuk pengukuran ke panas ya. Ini di off kan aja ini, karena kita akan menyeting yang umum general aja ya gitu. Kita turunkan saja, kita apply, terapkan. Setelah itu tekan lagi yang ini. Ini yang paling menentukan ya, kalau di setting-setting rasio CT, terus base currentnya itu atau bebannya ada di sini ya.
ini ya, ini rasio CT ya, IN nya itu rasio CT nya itu 20 ampere per 5 ampere ya. Ini untuk pas to groundnya, ini yang di atas itu pas to pasnya ya, ini pas to neutral. Ini integration periodnya 5 menit saja cukup ya. Nah, iboban ini saya mengumpamakan tadi ya, kita itu daya kontraknya 555 ya, dan saya misalkan trafo terpasang di kita itu ini ya, trafo terpasang di kita itu 630 kPa, terus daya kontrak kita itu 555 kPa ya. Caranya begini, kalau mau cari e-base gitu ya, sebentar ya biar jelas seperti ini ya. Ini ya, yang di atas itu ada IN, arus nominal trafo yang 18 ampere. Nah, perhitungannya dari 6 trafo terpasang yang 630, sama aja kayak gini rumusnya, nanti masukin aja akan dapat 18 ampere ya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ini perhitungannya tadi 16 ampere ya. Di base-nya itu base current atau kita bilang itu beban ya, umumnya orang bilang beban. Kita apply ya semua parameter di atas itu, diaplikasikan. Kita cek ulang ya. Ya, oke. Oke, kita tekan lagi yang ini setelah semua sudah kita input ya, yang ini. Ini 0 atau 1 outputnya ini ya, ini kita harus on kan ya, ini ya, ini harus di on kan ya, jangan di ini ya, jangan di off kan seperti ini. Nah, ini on kan ya, on. Oke. Nah, ini trip coilnya itu harus disant ya, karena fungsinya dia akan melepas circuit breaker apabila ada gangguan gitu ya. Selanjutnya modenya umumnya orang menggunakan ini ya, pilih aja itu yang kayak ada garis agak panjang ya. Habis itu kita apply. Oke, setelah ini kita tekan lagi yang ini. Ini CB controlnya di off kan. Kalau Anda mau on kan ya silahkan ya. Itu di sini dia di off kan. Terus ini SSL itu maksudnya logic discrimination kalau di T40 ya. Ini off kan saja karena jarang kita pergunakan ini ya. Terus ke bawah kita apply ya. Setelah itu semua kita input, habis itu tekan lagi yang ini ya. Nah, ini digital IO nya ini, maksudnya test stripnya ini. Kalian semua udah familiar dengan benda ini, yang test stripnya di relay 01, 02, 03 sama 04 ya. Lanjut tekan lagi yang ini.
Matnya measuring ini buat temperatur ini ya. Di sini ada derajat Celcius. Ini di off kan sama dia. Tapi kalau misalnya nanti ke suhu itu dia harus diaktifkan ya ke trafo. Tapi dia ini di off kan. Saya tidak akan mengganti karena ini dikasih pinjam sama teman relaynya ya, buat teman-teman katanya tolong di unboxing di T20 nya Pak, biar teman-teman di YouTube belajar semua itu. Jadi saya tidak akan merubah banyak di sini parameternya. Di sini ada dua opsi ya, derajat Celcius sama derajat Fahrenheit. Yang kita pergunakan itu umumnya orang menggunakan derajat Celcius ya. Untuk sensor, di sensor ininya PTS 100. Ya ininya labelsnya itu standar aja, di situ apply ya. Setelah itu tekan lagi yang ini. Ini pertanda sudah selesai lagi ya. Kembali ke menu awal. Setelah ini sudah selesai, baru kita masuk ke kurva ya. Karena ketika kita sudah masuk ke kurva, kita sudah mulai ke setting-setting batasan-batasan di parameter arus gangguan dan lain-lain ya. Kita tekan ini. 50/51 adalah artinya ini over current. 1A nya itu, satunya stage 1 ya, tahapan 1. A nya itu grupnya tadi yang aktif ya, grup output kontaknya itu. Oke. Nah ini kita harus aktifkan on. Kurvanya itu dia kurva sheet ya, standar inverse time. Karena banyak kurva ya kalau misalnya sudah di relay itu. Kita lihat aja ya biar kalian belajar. Tekan ini, kita lihat apa aja kurvanya. Ada definite, ada IAC extreme inverse, ada IAC very inverse, ada inverse, ada IE extreme inverse lagi, very inverse. Banyak ya. Ada extreme inverse time, ada very inverse time B, ada long time inverse, standar inverse time ya, RI. Biasanya ini RI itu dipergunakan untuk relay-relay mekanik ya. Ada UIT, ultra inverse time, ada extreme inverse time 8, ada very inverse time fit, bukan fit mineral ya. Ada LT1 long time inverse. Ini yang kita pakai, standar inverse time. Kita enter aja karena itu karakteristik arus gangguan ya, kurva ini arus gangguan. Kita enter. Ini thresholdnya ya, ini thresholdnya itu biasanya umumnya orang menggunakan perhitungannya ya, dia dari rate-nya itu biasanya ada yang orang 1,7 kali I beban, ada yang bilang ada yang menghitung dari 1,8 kali I beban ya. Umumnya mereka menggunakan 1,8 kali I beban, itu base current itu IB. Ini delaynya 100 milisecond. Itulah tadi yang saya bilang setting mode-nya ini. Perhatikan ya, ini 100 milisecond ya, ini ya 100 milisecond ya. Hitungannya dia milisecond. Saya mau balikan ke second ya. Ini lihat ya, perhatikan baik-baik. Saya tekan ini,
ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau Anda ini yang sekarang terpilih kan ini ya, yang milisecond yang di bawah, yang di atas itu second ya, ini ya. Lihat, saya balikan ke TMS, time multiple setting. Oke, saya pilih ini ya, saya apply ya, saya apply ya. Saya balik lagi ke menu yang tadi ya, ini ya, yang ini kan sudah hilang ya di sini. Ini artinya 0,03 detik. Yang tadi itu 100 milisecond. Jadi tergantung dari Anda ya, yang pembacaannya yang bagus tuh yang mana ya. Ya udah, saya balikin lagi aja ke milisecond ya, yang tadi ini. Setting mode-nya itu ini TMS-nya ya, time multiple setting. Kita pilih yang ini aja, milisecond ya. Karena yang di atas itu detik ya. Ini milidetik ini. Yang di atas second, yang di bawah milisecond. Itu aja kok bedanya. Kita pilih yang ini. Kita pilih ini aja ya. Oke. Habis itu kita apply. Kita terapkan ya. Udah, kita masuk lagi ke sini yang tadi ya. Nah, itu 100 milisecond. Itu sebanding dengan 0,0 berapa tadi? 5 apa berapa ya? Itu. Ini harus kita on kan ya. Itu. Karena ini overcurrent tahap 1 ya, OC. Anda sudah tahu ini timer hold, ini definite saja, ini nolnya ya. Hardware restraint-nya ini kita off kan aja ya. Kita apply. Setelah itu yang ini ya, karena kita tadi relay grupnya itu kita pilih A dan B, berarti B juga harus kita aktifkan nih. Makanya settingnya dia sama ya, itu samakan aja nilainya ya. Ini 25 100 milisecond, definite 0 gitu ya. Ini off kan saja, apply, terapkan ya. Selanjutnya kita tekan lagi yang ini ya, yang ini 50/51 itu apa? 50/51 2A, artinya overcurrent tahap 2. Orang sering mengatakan, ada yang bilang overcurrent moment, ada yang bilang overcurrent instant. Itu sama saja ya artinya ya. Ini 2A ini stage-nya stage 2, dia aktif di ini apa, grup A ya, yang tadi kita hidupkan. Nah, sama ini B ya, settingnya itu ya. Atau saya ulang lagi dari 2A ya, dari 2A ya. Ini 1A 1B, ini 2A ya. Untuk momen biasanya nilai ini ya, nilai ini ya, dia 4 kali dari OCR yang 1A. Nilai ini thresholdnya ya, harus gangguannya. Threshold itu harus gangguannya. Oke, 4 kalinya ya. Ini dasar hitungnya. Dari mana 115 Pak? Ya 4 kalinya dari OCR tadi itu. Delaynya ini yang namanya momen itu ya, OCR momen, baik yang berhubungan sama momen, delaynya tuh, waktu delaynya tuh dia nggak ada ya, 0 ya, 0 kan aja ya. Terus ke bawah timer holding di definite 0 itu. Hardware restraint kita off kan saja ya, itu. Ke bawah kita apply. Oke,
Setelah itu di 2A dan 2B ya samakan saja itu ya, sama kayak yang tadi ya, 2B. Sekarang kita masuk ke ground pole ini ya. Kalau ada NN itu N maksudnya itu netral ya. 51 50 apa 51N 50N itu ya. Ini artinya itu dia di stage 1 ya, tahapan 1 ground fault-nya. Di grup A kita aktifkan tadi grup kontak outputnya ya, dan ini kita harus on kan ya, itu harus kita on kan. Ini kurvanya tetap kita mengikuti, ini harus standar inverse time ya. Untuk thresholdnya ini didapat dari 20% ya, dari nilai apa, arus nominal trafo ya. Maksudnya trafo di sini trafo yang terpasang tadi ya, itu yang ini nih, ini yang trafo terpasang, dasar hitungnya yang 18 ampere ya. Itu 18 ampernya dari mana ya, sama kayak gini daya kontrak juga gitu, cuma daya kontraknya aja yang beda. Ini yang di atas 630 ya, ituin aja kayak gitu ya. Itu dasar hitungnya yang untuk ground pole ini ya. Terus ini waktunya 100 milisecond ya, waktu jedanya itu ya. Ini timer holdnya definite saja, restraintnya ini off kan aja, apply ya. Setelah itu tekan lagi yang ini, masuk ke 1B, sama ya, samakan aja dari 1A itu biasanya begitu ya. 1A ke 1B samakan aja, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Tapi B ini harus aktif ya, karena kita sepakat tadi relay grup relay yang akan kita aktifkan itu A dan B ya. Setelah itu di 2A ini ya, 4 kalinya aja ini yang namanya momen ya, 50N 51N 2A. Dia stage 2 ya. A nya itu aktif grup relaynya itu di A ya, itu. Terus yang ini kurva yang namanya momen tuh harus definite ya, itu definite, dan ininya harus 4 kali dari setting ground fault yang stage 1 tadi nilainya. Ini harus 0, tidak ada di delay time, definite tidak mengenal itu ya. Ini timer holdnya ini definite, ini 0 ya. Restraintnya itu off kan saja. Habis itu kita apply ya. Setelah 2A kita tekan lagi ini, masuk ke 2B ya, sama ya nilainya gitu. Dasar hitungnya, perhitungannya pun sama ya. Ini harus di on kan karena B 2B grupnya itu di B tadi A dan B, berarti harus on ya itu. Ini sama semua definite 14,5 0, sama kayak di 2A ya. Kalau belajar relay jangan takut ya, jangan takut salah, karena elektronik itu logik dia, pencet sana sini salah ya ulang lagi aja gitu ya. Sekarang ini lagi tekan kalau sudah selesai di 2B itu ya. Setelah itu 46, kalau misalnya ini 46 ini maksudnya dia unbalance ya, ketidakseimbangan beban antar pasak atau keselarasan beban. Ini dia berdasarkan persentase dari ini. Di sini dia off kan ya, buatan balance. Ini kurvanya definite ya.
gangguannya 10% dari beban, waktunya 300 milisecond. Itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Contoh, wah empalannya saya mau hidupkan nih, ya udah on kan saja ini, nih pindahin ke bawah gitu ya. Nah ini thresholdnya mau berapa persen dari beban sesuai kebutuhan di trafo Anda, di sistem Anda ya. Ini saya off kan lagi karena relay ini nih dikasih pinjam sama teman. Kita apply ya kalau sudah selesai. Habis itu 46 tekan lagi yang ini ya. 38 per apa ini 49 T itu maksudnya apa ini? Ini sebenarnya monitoring temperatur ya. Kalau ini yang 3849 itu ada T tuh, ingat aja temperatur itu ya. Itu dia alarm thresholdnya itu 180 derajat Celcius, berbarengan ini ya sama tripping thresholdnya itu 180 derajat Celcius. Tapi di sini dia di off kan ya, posisinya di atas. Enter. Oke. Setelah 3849 T apalagi ya, tekan lagi yang ini kurva. Oh, dia tahap 2-nya ada ya. Itu sesuai dengan kebutuhan Anda kalau ini ya. Karena ini kalau temperatur monitoring itu biasanya tahapannya banyak ya. Ini ada tahap 3 ya. Itu. Tahap 4 ya. Itu. Tahap 5, tahap 6, tahap 7, tahap 8 malah ada 8 tahap ini. Udah itu ya. Sekarang 49 RMS ya. 49 RMS apa itu? Ini maksudnya ini 49 RMS ini thermal overload ya. Kenapa dia thermal overload? Karena dia apa ya, memonitor yang namanya thermal kan termos. Thermal itu panas ya. Itu aja. Dia di sini di on kan. Kenapa dia di ini? Karena thermal itu yang berhubungan sama panas ya di trafo. Kenapa di sana panas? Karena ada belitan kan gitu. Setiap yang ada belitan dia akan muncul induksi di sana ya. Ada pengumpulan ya apa? Arus ya di sana, jadi dia mengalir jadi panas. Kadang dia meningkatkan suhu minyak di trafo. Ya itulah ya thermal overload itu. Jadi ketika coil di trafo itu kan ada berapa ya, sebenarnya 3 apa 4 itu saya kurang tahu dalamannya itu. Jadi ketika coil panas, beban naik, coil panas, dia akan meningkatkan suhu di trafo ya. Suhu di trafo ikut panas, itulah yang harus dia monitor, maksudnya si 49 RMS ini. Ini untuk ES1 alarmnya ini biasanya ini settingnya di bawah 100% ya. Untuk ES2 nya tripnya itu biasanya di atas 100% lah. Untuk T1 running stopnya ini disamain, kebanyakan orang disamain ya kalau ini. Tapi bagusnya sih ada jeda ya. Contoh ini di atas T1 runningnya itu 14 atau T stopnya itu 5 atau berapa 10 gitu ya. Itu disesuaikan kebutuhan aja di tempat Anda ya. Ini tidak usah kan, habis itu kita apply ya. Setelah 49 RMS apalagi tekan lagi yang ini. Oh ini yang di B nya ya, karena change of thermal rate itu is sekundernya IS nya itu settingnya di AB ya, berdasarkan di beban ini sama ya di B yang tadi itu. Ternyata sudah selesai. Hanya itu aja parameter-parameter yang ada di
Sepam series T20 ya. Saya pikir dengan adanya video ini bahasan-bahasan semuanya sudah komplit ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan-masukan, kritikan, silahkan tulis di kolom deskripsi saya ya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian-kalian yang sedang belajar relay ya. Bila Anda menyukai video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan ke teman-teman kita ya, biar hidup kita amanah dan bermanfaat buat orang lain. Oke teman-teman, saya pikir sekian dulu video singkat ini. Sebenarnya bukan singkat, ini udah 30,5 ini lebih ya. Oke teman-teman ya, saya pikir cukup sekian dulu. Salam sehat, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.